underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, demo kenaikan UMP ini terjadi di berbagai daerah akhir-akhir ini. Dan sebenarnya apakah memang setiap tahun itu harus ada kenaikan, Om Bob? Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini pertanyaan ini sulit dijawab ya. Ya, memang kita sekarang merasakan kan. Ini di mana-mana banyak terjadi demo-demo dari buruh agar supaya upahnya naik. Betul. Lah kalau dari segi buruhnya ya betul. Kalau bisa naik terus ya seneng toh. Ya. Tapi dari pihak yang memberi upah, terutama pengusaha, ya kalau naiknya upah secara terus-menerus sedangkan usahanya itu tidak berkembang, itu ya kepala pecah. Ya, sempat-sempat bisa ngomong kalau begitu posisinya dibalik aja gimana? Ya, apa bisa? Nah sekarang kembali kalau kaum buruh disuruh jadi memimpin perusahaan apa bisa? Nggak bisa juga. Ya, lah oleh sebab itu ini memang sama-sama dilema ya. Kalau ini saling berpegang teguh dengan pendirian, kaum pengusaha itu minta tidak naik. Dan kaum buruh itu minta harus naik, dan naiknya itu menurut kaum pengusaha kan nggak sekiro-kiro. Ya, minimum 10%, 8%. Ya, kemarin diputuskan oleh pemerintah kan ya ada kenaikan ya. Kenaikan tapi sedikit memang ya. Sekarang sebetulnya untuk menentukan UMK atau UMR itu sudah baik atau tidak itu kan harus ada tolok ukurnya. Nah, tolok ukurnya itu harus dilihat yang bisa menjadi pembanding dengan Indonesia. Ya, contohnya misalnya Malaysia itu kalau daerah perkotaan itu UMR-nya secara rupiah itu 4.200.000 sekian. Kalau pedesaan itu 3.800.000. Ya. Nah, sekarang kalau kita pikir nih ya, di Kamboja kurang lebih 2.700.000. Laos negara kecil sana itu ya, itu 1.800.000. Myanmar yang lagi geger sekarang ada kudeta militer atau apa itu 1.040.000. Filipina yang kelihatannya negaranya hebat, itu sehari 82.000 rupiah. Sedangkan untuk kota paling tinggi itu 4,5 juta per bulan. Ya, Filipina. Thailand hampir sama dengan Filipina. Vietnam paling tinggi 2,8 juta, paling rendah 1,9 juta. Indonesia di Jakarta kemarin dapat kabar di Bekasi itu di atas 4 juta semua. Nah sekarang pertanyaannya, dari angkanya itu kita harus bandingkan yang namanya dengan pendapatan per kapita dari masing-masing negara itu berapa. Malaysia lebih tinggi ketimbang Indonesia. Thailand juga lebih tinggi. Filipina juga lebih tinggi. Ya. Jadi sebetulnya kalau lihat UMR di Indonesia atau UMK di Indonesia itu mestinya sudah cukup bagus. Ya. Jadi mestinya sekali-sekali tidak naik ya nggak apa-apa kan. Supaya memberi kesempatan kepada pengusaha yang sudah hancur lebur karena kena pandemi COVID ini, supaya bisa konsolidasi memajukan perusahaannya lebih dahulu. Memang di sini kan banyak sekali yang ngomong, makmur dulu apa adil dulu. Ya kan? Nah, mestinya makmur dulu baru adil. Kalau adil dulu masih melarat, adil dulu semua melarat. Kalau semua melarat ya nggak bisa apa-apa. Harusnya makmur dulu, baru kalau sudah makmur, baru keadilan ditoto. Siapa yang lebih jago, ya penghasilannya lebih banyak. Siapa yang kurang pinter, ya penghasilannya tidak bisa sama dengan orang yang pinter. Itu namanya adil. Ya, jadi mestinya kalau melihat data-data yang seperti ini, ya
kepala dingin dah. Wong sekarang nggak usah dinaikin gajinya aja, banyak perusahaan yang tutup. Sekarang nuntut kenaikan gaji. Pemerintah sudah cukup baik, ada kenaikan walaupun tipis. Itu harus disyukuri, bukan malah seperti sekarang. Dan sepertinya ini kan kemarin juga terdengar nih, jangan-jangan nanti ada sweeping, orang yang tidak mau ikut demo dipaksa harus ikut demo. Ya kalau enggak dianggap tidak solider. Nah ini kan juga maaf ya, kan juga mengganggu, melanggar hak asasi kan. Demo itu kan sukarela, mau ikut atau tidak. Ini kan sepertinya agak ada tekanan, kan juga nggak bagus. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om